Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, selamat pagi Pak Ari. Pak Ari Ahmad Arman ya. Beliau adalah staf dosen senior di STI, sekaligus praktisi IT, praktisi software, praktisi smart city, dan saat ini menjabat sebagai direktur IT TP. Apa yang akan beliau sampaikan insya Allah adalah di SRM ya, di science, research method atau metodologi. Begitu ya Pak Ari ya? Ya. Yang kurang lebih ini adalah satu topik yang sangat hangat, terutama bagi kita semua yang memang adalah dalam bidang penelitian engineering ya. Lebih khusus lagi untuk STI ini banyak sekali tantangan ya untuk menghadapi era 4.0, baik dari sisi pengembangan aplikasi, pengembangan sistem, pengembangan big data analytics, artificial intelligence, dan lain-lain yang tidak pernah lepas dari filosofi desain. Nah, menurut saya ini adalah satu topik yang menarik ya, karena seperti yang telah Anda ketahui bahwa seluruh metodologi penelitian intinya diturunkan itu filsafat sains. Nah, tugas Anda nantinya setelah mendengarkan kuliah ini dan bahan-bahannya tentu nanti akan di-share, nanti adalah menulis ya. Menulis artikel tentang SRM ini ya, dalam kaitannya dengan filsafat sains yang nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Waktunya Anda punya waktu 5 minggu dari kuliah ini ya, karena minggu depan Anda masih harus menyerahkan tugas yang sebelumnya. Nanti hasilnya akan saya baca dengan Pak Ari ya, yang bagus mungkin akan kita submit ya. Tapi tugas penulisan artikel ini tidak lain adalah tugas wajib yang identik dengan ujian akhir semester. Jadi mohon diselesaikan pada waktunya. Mungkin itu pengantar dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita langsung masuk ke Pak Ari. Oke. Wah, Pak Ari semangat nih. Jadi kelihatannya mau 2 kali pertemuan ini. Ya, satu introduction lain ya. Pak Ari ini lebih dari itu. Beliau adalah guru saya juga, sahabat saya. Ya, guru sama-sama prajabatan bareng maksudnya ya. Saling mengajar, kami saling belajar. Beliau guru saya juga di teknologi informasi. Kita bareng-bareng mengembangkan berbagai hal ya. Saat ini beliau juga sedang mengembangkan IT Master Plan di OJK. Sebelumnya banyak banget pekerjaan yang kita lakukan dengan Pak Ari. Hampir tiap tahun pasti ada. Di BRI juga, terlalu banyak disebut satu persatu ya. Udah lupa ya. Diantam ya banyak sekali ya. Kita mencoba menerapkan teknologi informasi dan mencoba membuat manfaatnya seluas mungkin ya. Jadi pengetahuan Pak Ari tentang IT, Information Engineering, Software Engineering nih
luar biasa. Terakhir beliau selain mengerjakan IT Master Plan OJK, beliau juga lead pekerjaan quality assurance, atau kalau istilahnya Karl Popper itu testing ya, testing untuk salah satu aplikasi terbesar di Indonesia untuk dunia finansial yang akan segera di-launching oleh Bank Indonesia. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Anda berhadapan dengan pakarnya yang sebenarnya, yang betul-betul paham software dari masa ke masa, yang telah membuat translator Indonesia sangat sukses sebelum zaman Google Translate, ya, dan dengan berbagai macam prestasi keilmuan beliau yang lain. Ya, terima kasih. Ini pendahuluan dari saya. Waktu saya serahkan pada Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimitri, Bapak Ibu sekalian. Ini mata kuliah dari Pak Dimitri itu semester awal ya, di S3 ya? Iya Pak. Iya. Ya, jadi saya kira ini sangat penting ya, karena S2, S3 itu sebetulnya, apalagi S3, esensinya adalah riset gitu ya. S2 pun bisa dikatakan kuliah-kuliah itu ya hampir dipastikan semua lulus lah. Diikuti dengan baik, normal saja, nggak usah excellence, itu pasti lulus lah mestinya ya, kalau Anda sungguh-sungguh normal gitu. Nah, jadi yang membuat terlambat studi itu lebih banyak di penelitiannya. Nah, jadi saya kira mari kita pahami bersama begitu, karena mungkin yang akan saya share itu lebih banyak aspek praktis ya, sisi praktis dari penelitian, atau lebih praktis lah, praktis sekali mungkin tidak begitu ya, dibanding dengan yang Pak Dimitri. Jadi Pak Dimitri pemahaman fundamentalnya bagaimana, kemudian itu masih harus ada tahapan atau knowledge pelengkap sampai itu menjadi hal yang praktikal ya untuk dieksekusi dalam penelitian Anda semua. Nah, ini kenapa saya bisa hadir di kuliah ini ya, selain tadi memang kami sama-sama dosen di elektro dulunya, kemudian elektro dan informatika, dua departemen ya dulu ya yang berbeda di bawah Fakultas Teknologi Industri dulunya. Ketika ITB bertransformasi itu ditarik, dibuatkan satu rumah baru, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, sekarang kami jadi sama-sama dosen stay bersama kolega dari dosen dari Teknik Informatika ya dulunya itu. Nah, kenapa saya bisa diharapkan Pak Dimitri ikut sharing di kuliah ini, saya kira awalnya ketidaksengajaan ya. Saya lebih banyak mengajar di area sistem informasi, teknologi informasi, kemudian selama ini menghadapi satu persoalan, yaitu apa yang kami giring ke dalam arah penelitian mahasiswa S2 ya, terutama yang banyak itu seringkali ketika ujian sidang itu tidak mendapat apresiasi yang kami harapkan dari sebagai pembimbingnya. Oh, ini penguji sepertinya kurang paham gitu ya. Nah, terutama kalau yang menguji bidangnya bidang yang hard engineering begitu ya, yang engineering murni gitu. Mereka berharap ada satu karya engineering barangkali begitu ya. Jadi ketika dilihat ini hasilnya apa? Oh, ini sebuah model diagram saja. Itu kurang, apresiasinya kurang inilah, kurang tinggi begitu ya. Atau misalnya oh, ini hanya sebuah buku hasilnya itu ya, dokumen tumpukan ini
berapa puluh halaman dokumen begitu ya, itu juga kurang apresiasi. Nah, jadi kami yang banyak membimbing di area itu mencari-cari berbagai pendekatan yang paling tepat begitu ya untuk menjustifikasi bahwa menghasilkan sebuah dokumen tidak kalah hebat dengan menghasilkan Menara Eiffel gitu, atau menghasilkan jembatan Golden Gate. Itu kan karya-karya engineering ya. Atau ancient engineering menghasilkan piramid misalnya. Ya, ini. Jadi bagaimana menjustifikasi bahwa itu adalah sama-sama hebatnya, sama-sama harus dihargai begitu ya. Nah, akhirnya kami menemukan design science research ya, pendekatan penelitian tapi arahnya ke desain. Tapi juga bukan hard design, bukan pure engineering tadi seperti membuat jembatan atau kalau elektro lah, nyolder lah kasarnya seperti itu ya, ada sesuatu yang bisa ditekan tombolnya bunyi gitu ya, kasarnya seperti itu. Nah, ini bagaimana kita melakukan proses desain, ada landasan keilmuannya, ada landasan pembenaran dari kacamata penelitian sehingga itu lebih dihargai ya. Nah, itu saya tuh tidak pernah ngajar yang seperti ini sebelumnya ya. Membimbing banyak gitu. Nah, tapi ketika itu tadi ketika banyak membimbing kemudian merasa wah ini kok kasihan nih mahasiswa saya sudah kerja keras penghargaannya kurang. Jadi termotivasi itu ya menyiapkan bahan-bahan kuliah untuk meningkatkan pemahaman tentang design science research ini ya. Nah, jadi baru mulai tahun ini saya ikut mengajar ini di S2 metodologi penelitian gitu ya. Nah, lalu saya iseng-iseng share itu ke Pak Dimitri. Pak Dim, saya ngajar ini nih. Ya udah. Saya sendiri nggak tahu juga Pak Dimitri ngajar ini ya. Ngajar sebagai ustadz di filosofi penelitian begitu ya. Nah, setelah Pak Dimitri baca-baca, wah, ini nyambung katanya dengan yang saya ajarkan. Ya, bagaimana kalau ikut mengisi begitu ya di kuliah ini. Nah, inilah kira-kira latar belakangnya ya. Ya, saya sama-sama masih belajar mencari-cari, banyak area blurnya itu banyak ya. Jadi banyak yang masih mempertukarkan istilah A dengan B, X dengan Y begitu ya di dalam dunia ini. Kemudian banyak juga daerah abu-abu buat saya. Seperti sampai hari ini saya belum firm yang mengacu pada literatur yang sangat hitam putih ya. Apa sebetulnya beda desain dan engineering? Itu sangat fundamental. Saya masih mencari, belum yakin. Walaupun meraba-raba sudah ada bayangan begitu ya, tapi belum menemukan satu referensi yang sangat strong untuk mempertegas itu semua. Tapi ya kita harus mulai mengarah ke sana. Ya termasuk Anda gitu ya. Mengapa Anda jadi penting? Karena Anda di stay. Ya, nah, ini nanti sangat mungkin nanti diuji ya oleh dosen yang bidangnya bukan pengetahuannya rendah ya, tapi bidangnya tidak match betul. Ya, sehingga cara pandang, paradigma ya, paradigmnya itu beda gitu. Yang bagus tuh menurut persepsi Pak dosen penguji begini, menurut saya begini ya yang diajarkan di kuliah. Nah, ini jadi itulah ya. Mari kita beritikad baik ini untuk meningkatkan knowledge kita semua termasuk untuk saya juga ya. Saya boleh diinterupsi ya kapan saja di tengah-tengah saya bicara, silahkan langsung saja mikrofon di on kan ya, katakan Pak saya mau tanya ya, karena pertanyaan itu kadang-kadang kalau sudah terlewat kemana
passionnya sudah hilang gitu ya, lagi seru-serunya membahas sesuatu, lewat gitu, itu sudah agak lupa, ya mendingan langsung saja nanti ditanyakan begitu ya. Nah, baik, saya mulai ya, slide-nya sudah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi ini judulnya, ini masih judul slide standar kuliah kuliah kami di S2, metodologi penelitian sistem dan teknologi informasi. Kami menyebutnya begitu karena di S1 ada sistem dan teknologi informasi. Untuk S2-nya itu masih diperjuangkan supaya ini berdiri secara formal. Tapi bidang-bidangnya berjalan di informatika dan elektro begitu ya. Kami sebut opsi, berbagai opsi yang rumpunnya sebetulnya sistem dan teknologi informasi. Nah, ini. Jadi saya sebut saja ini modul khusus mengenal desain science research ya. Saya sudah ringkas-ringkas. Tadinya saya berpikir kepada Dimitri itu sudah pernah ngomong sih, satu pertemuan aja jangan banyak-banyak begitu ya. Saya memperkenalkan ini, tapi setelah tadi diringkas-ringkas masih 80 halaman. Kalau 80 halaman nggak mungkin 2 jam saya selesaikan ya. Dan saya punya kuliah juga nanti jam 9 gitu ya, nyambung. Jadi saya usahakan ya, saya akan cerita sejak awal, motivasi, latar belakang, sampai Anda memahami mengapa perlu desain science research. Ya, setelah itu sosoknya bagaimana secara sangat umum. Tampaknya saya targetkan kalau menghitung jumlah slide, saya usahakan sampai di situ. Nah, nanti memperdalam step by step-nya desain science research itu gimana, supaya di satu sisi Anda lebih paham, bisa mengerjakan tugas dari Pak Dimitri, bukan dari saya tugasnya. Kemudian ada satu lagi, who knows, itu sangat bermanfaat buat dijadikan referensi. Anda kan harus melakukan penelitian semua ya. Nah, siapa tahu dilihat-lihat ini, wah ini sangat praktis tapi kokoh konsepnya ya. Dan juga sesuai dengan konsep-konsep dasar yang sudah diperkenalkan oleh Pak Dimitri. Jadi harapannya begitu. Ini kalau mau ini mungkin 2 pertemuan. Kalau banyak interupsi pertanyaan, diskusi, bisa jadi 3 kali pertemuan ya. Baik, saya kira kita jalani saja. Saya tidak punya target apa-apa. Tapi kalau sharing knowledge, saya kira saya selalu bersedia asal waktunya kita cari yang cocok untuk kita semua ya. Ya, saya mulai dengan ini dalam tanda kutip menakut-nakuti. Ya, jadi Anda bayangkan, ini sengaja saya tadi cari gambar ini ya. Kebetulan saya tidak punya gambar yang sedang sidang disertasi S3 karena di ITB itu dilarang sebetulnya ya memotret ketika sidang disertasi. Silakan carilah, kecuali ada yang berhasil curi-curi gitu. Tapi formally dilarang gitu ya supaya tidak mengganggu konsentrasi. Di kampus lain banyak yang heboh gitu ya foto-foto. Nah, terlepas dari itu ya. Jadi saya hanya ingin mengajak, sengaja saya cari fotonya tuh supaya terbayangkan ya. Anda sidang tertutup, bukan sidang terbuka. Kalau sidang terbuka santai. Ya, karena Anda sebetulnya sudah digong selesai, itu hanya tinggal bagaimana membuat apa yang Anda lakukan diketahui oleh dunia, itulah sidang terbuka ya. Sidang tertutup esensinya yang penting. Nah, sidang tertutup Anda berhadapan dengan penguji begitu. Nah, saya hanya ingin mengajak membayangkan kira-kira pertanyaan pertama pada saat sidang atau seminar disertasi itu apa? Setelah Anda 2-3 hari mempersiapkan presentasi yang excellent, lalu bersemangat ya menyampaikan hasil penelitiannya, kira-kira pertanyaannya apa ya dari Pak Uji itu? Pertanyaan pertama. Nah, saya akan coba jelaskan itu. Ya, supaya Anda paham jalan pikiran penguji itu seperti apa. Ya, jalan pikiran penguji mewakili validasi pengetahuan. Validasi penelitian ya. Ada pengetahuan baru apa gitu. Kira-kira
seperti itulah ya yang harus kita pikirkan. Jadi kembali lagi, bayangkan Anda yang pakai dasi di depan itu, kemudian presentasi, oke lah, anggap excellence. Anda hebat, cara presentasinya, slide-nya juga wah sangat baik begitu ya, komunikatif dan sebagainya. Nah, kemudian mulailah pimpinan sidang mempersilahkan kepada penanya pertama. Kalau pengalaman saya, siapapun yang pertama menanyakan, pattern-nya itu jelas. Pertanyaannya itu lagi, pertanyaan pertama itu. Nah, kalau saya rangkum kira-kira ya, hanya ada 2 model pertanyaan pertama kali itu. Ya. Model pertama begini. Baik, setelah saya dengarkan presentasi Anda luar biasa, sangat menarik. Tapi saya ingin lalu saya ingin bertanya lebih mendalam ya tentang bagian apanya. Nah, kalau gitu sudah itu apresiasi itu. Oke nih ya. Jadi pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan yang sifatnya memperdalam. Jadi artinya sudah tidak ada masalah, ini jelas nih yang dihasilkannya apa, kebaruannya juga terlihat ya, metodologinya jelas, kesimpulannya baik, konsisten dengan tujuannya. Nah, itu kira-kira. Sehingga pertanyaan itu lebih ke memperdalam. Ya, menggali lebih dalam. Nah, itu yang harus Anda giring semua. Buatlah kondisi supaya pertanyaan itu yang muncul. Itu sebetulnya minimal AB sudah di tangan itu. Kalau sudah keluar statement seperti itu. Ya. Bahkan kalau nanti jawabannya normal semua, itu A di tangan kalau menurut saya. Ya, itu degradasi jadi AB kalau ternyata Anda ketika di dialog, diskusi, wah ini ternyata nggak pandai menjelaskan apa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi esensinya kuncinya kebaruan ya, metodologi dan sebagainya itu clear bagi penguji. Itu satu ya. Nah, jangan sampai terjadi ketika penguji pertama kali bertanya, pertanyaannya seperti ini. Bentar. Terus terang, sampai sekarang saya belum paham betul. Sebetulnya apa yang Anda buat? Walaupun kita sudah menerangkan A sampai Z berbusa-busa. Apa yang Anda buat? Ya. Jadi kadang-kadang cukup banyak itu ya, terutama biasanya bukan di sidang tertutup ya, tapi di seminar pendahuluannya menuju sidang itu ya. Itu banyak yang masih tidak punya atau tidak pandai melakukan stressing, penekanan. Jadi sebetulnya apa yang saya hasilkan? Ya. Itu tuh blur aja. Pokoknya ceritanya itu saya melakukan ini gitu. Jadi mencerita itu aja. Pak, saya tuh melakukan ini, ngambil data dari sini. Terus kira-kira itu hanya cerita. Sampai akhir pendengar bingung. Sebetulnya apa sih yang mau dihasilkan? Apa yang mau dituju? Apa yang mau dibuktikan? Nggak clear. Ya, hanya cerita saya sudah sekian tahun jungkir balik kurang tidur menghasilkan ini. Nah, itu nggak jadi hilang semua itu perjuangan itu. Ya. Oke. Jadi hindari itu. Bagaimana cara menghindarinya? Sebetulnya sederhana. Nomor 1 itu clear. Apa sih yang mau dihasilkan? Itu harus eksplisit, ditekankan, dan konsisten. Misalnya, saya membuat sebuah framework baru. Saya memodifikasi sebuah komputasi untuk menghitung apa, saya tambahkan konstanta apa, sehingga menjadi lebih bagaimana. Clear, sangat clear. Ya, saya menggabungkan 2 model. Model A dan B. A kekurangannya ini, B kekurangannya ini. Setelah digabungkan menjadi model gabungan yang lebih baik. Clear. Jadi ketika ditanya apa yang dihasilkan? Model, Pak. Bagaimana menghasilkannya? Wah, ceritakan tahapan dari model A, model B, sampai jadi merge-nya bagaimana.
Ya. Nah, itu saya kira yang perlu ditekankan tuh, yang diharapkan oleh penguji itu seperti itu. Jadi pertama, apa yang dihasilkannya? Oke, clear, model. Nah, gitu ya. Mana modelnya? Ini nih modelnya. Nah, clear. Pertanyaan berikutnya pasti juga, bagaimana cara menghasilkan model itu? Itulah metodologi. Jadi di dalam riset, metodologi itu bukan basa-basi. Oh, kalau nulis disertasi itu harus ada bagian metodologi. Ya sudahlah, saya ngambil dari sini. Tapi nggak nyambung dengan ininya. Jadi tingkat kepercayaan ya penelitian itu sangat strong di metodologi. Jadi kalau kita baca ini sebuah penelitian yang hebat, membuat mobil terbang. Ini apa? Wah, hebat. Kita kan pasti bertanya-tanya nih, cenderung ragu. B, mana yang benar nih? Ya, dia bisa bikin mobil terbang. Lalu metodologinya ada, tahapan-tahapannya membuat mobil bisa terbang. Saya sebagai pembaca ragu. Benar nggak nih metodologi ini bisa membuat mobil terbang? Gitu ya. Saya ikuti nih. Kata metodologinya tahap pertama gini, tahap kedua gini, tahap ketiga ini, dan seterusnya. Saya ikuti. Setelah jadi, di tahap terakhir metodologi itu silahkan pencet tombol merah. Katanya. Pencet tombol merah, terbang mobilnya. Ya, ilustrasinya gitulah ya. Nah, jadi artinya metodologi ini benar. Metodologi yang benar tuh bisa ditiru oleh siapapun, ya, dipahami, ditiru, dan ternyata menghasilkan sesuatu yang sama gitu. Makanya metodologi itu bukan basa-basi, ya, bukan hanya kelengkapan. Oh, itu standar etika menulis ilmiah itu harus ada metodologi. Nah, tapi ada maknanya, ada tujuannya, yaitu memperlihatkan bagaimana cara kita menghasilkan sesuatu itu. Oke ya. Jadi yang pertama saya mengingatkan ya, clear. Nah, ini kaitannya dengan DSRM nanti yang mau saya perkenalkan, itu menggiring kita clear. Kita harus memikirkan apa yang kita hasilkan. Yang dalam istilah DSRM itu disebut artefak. Ya, artefak ya. Itu yang harus kita pikirkan. Baik. Yang kedua nih. Maaf, bukan saya menyombongkan diri. Ini hanya kebetulan diri saya mungkin bisa dijadikan contoh yang tepat dengan konteks kita. Ya. Jadi saya itu kebanyakan nonton film Star Trek. Lalu banyak imajinasi. Ingin sesuatu teknologi yang ingin ngoprek sesuatu yang futures gitu. Masa depan gitu ya. Agak masa depan lah relatif gitu ya. Nah, lalu apa yang realistis dilakukan. Jadi mulai dari S2 saya, S3 saya, itu kira-kira saya tuh ke teknologi bahasa. Jadi mulai dari text to speech, speech recognition, kemudian translasi antar bahasa. Ya. S2 saya itu translasi bahasa menggunakan neural network. Orang baru ribut neural network tahun berapa ya? Ya, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir lah paling lama. Saya sudah menerapkan itu tahun sekitar 94-95. Ya, sudah menerapkan, applied begitu. Hanya memang nangis waktu itu ya. Komputer sangat loyo untuk kebutuhan neural network, sehingga wah, dengan sampel sedikit saja komputer kita harus dijaga berapa hari, nggak boleh ngehang gitu ya, karena saking lambatnya PC waktu itu. Oke lah. Tahun 2004 itu saya mendapat penghargaan satu dari DAAD Fraunhofer Jerman, dua dari Presiden Republik Indonesia, yang ketiga APIKTA itu Asia Pacific ICT Award, yang keempat itu dari FTII Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Semuanya karena saya menghasilkan text to speech bahasa Indonesia pertama.
pada saat itu. Belum ada. Versi Google pun belum ada. Google belum punya text to speech waktu itu. Baru bahasa Inggris saja. Atau 6 bahasa Eropa. Ya, bahasa Indonesia belum ada. Microsoft juga belum punya. Jadi pure, saya betul-betul menghasilkan text to speech bahasa Indonesia pertama di dunia untuk bahasa Indonesia. Ya, makanya saya dapat penghargaan-penghargaan ini. Ya, sekali lagi, maaf, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi saya mau memperlihatkan bahwa sebuah karya engineering siap pakai menjadi solusi berbagai kebutuhan, value-nya tinggi, belum tentu dengan mudah itu dipandang sebagai karya penelitian. Itu yang mau saya perlihatkan. Ya, makanya saya sengaja cerita ini karena saya tahu persis ini. Saya sendiri ininya ya, yang melakukannya. Jadi tolong lihatnya jangan orangnya siapa, tapi lihat ada sebuah hasil engineering ya, mengembangkan text to speech bahasa Indonesia pertama kali itu multidisiplin karena paling tidak ada 2 core. Satu core engineering ya, satu core lagi adalah ini linguistik ya. Diskusi dengan orang linguistik tidak ada yang paham teknologi bahasa. Ya, diskusi dengan engineering juga sisi bahasanya kosong gitu ya. Sedangkan kita bicara teknologi ini kita harus didukung oleh knowledge interdisiplin itu ya. Nah, singkatnya dengan penuh perjuangan, saya nggak ceritakan prosesnya ya. Saya menghasilkan text to speech bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal ngetik saja kalimat apapun ya. Kemudian bisa diucapkan bebas apapun kalimatnya bahasa Indonesia. Dan logatnya logat bahasa Indonesia. Memang tidak sempurna, tapi Indonesia banget. Kenapa? Karena sumber suara yang diambil itu adalah suara saya sendiri. Ya, sampai saya pernah terenyuhlah hati saya gitu ya. Pernah bertemu dengan seseorang, beliau tunanetra, ya. Begitu pertama kali ketemu saya, dengar suara saya, nama saya belum disebut. Diperkenalkan tapi belum disebut namanya. Sebentar, saya mau nebak katanya. Ini harusnya yang mau berkenalan dengan saya ini Pak Ari. Saya kaget. Pak, Bapak tahu dari mana? Karena saya sehari-hari dengar suara Bapak katanya. Jadi suara saya itu dalam text to speech membantu tunanetra itu mendengarkan sesuatu, memahami sesuatu melalui text to speech yang saya buat ya. Itu membuat saya luar biasa ya, bahagia lah ya, bahwa karya saya bukan semata-mata hebatnya tapi bermanfaat itu. Oke lah. Hebat, bermanfaat tidak jadi ukuran untuk penelitian. Itu yang mau saya tekankan. Penelitian itu beda kacamatanya. Ya, kriteria disebut penelitian apa? Penelitian itu harus ada new knowledge. Ya, apalagi S3. Ya, jadi ini text to speech ini tadi yang S2 saya tuh ini ya, translasi bahasa. Ya, menggunakan neural net. Ya, yang S3 saya adalah text to speech bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini jadi tidak mudah ternyata. Itu saya rasakan. Tadinya saya tenang gitu ya. Wah, saya dapat penghargaan. Berarti udahlah aman nih penelitian saya. Tapi ketika saya mau menulis buku disertasi saya, mulailah saya bingung gitu. Ini apa ya? Ini saya diberikan pemahaman oleh promotor saya. Ya, kira-kira tulislah apa yang baru di situ. Saya mulai mikir ini, apa ya yang baru ya? Walaupun text to speech bahasa Indonesia belum pernah ada, tapi saya nggak bisa mengklaim barunya itu karena saya membuat text to speech bahasa Indonesia. Walaupun setiap bahasa punya case spesifik apa, ya tapi metode umum konstruksi ya,
arsitektur umum. Text to speech kira-kira similar, mirip satu sama lain, ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Saya harus nulis apa ya? Ya, bayangkan saya sudah dapat penghargaan. Penghargaan itu saya boleh diundang ke Jerman 4 bulan riset di sana. Sudah dapat itu, saya masih bingung gitu. Nulis disertasinya apa ya? Apa yang mau saya klaim sebagai sesuatu yang baru? Ya, tangkap ya yang saya maksud ya. Jadi di sini persoalannya adalah saya membuat karya engineering. Nah, tuntutan penelitian pada dasarnya bukan hebat, tidak itu. Jalan tolnya berapa panjangnya karya engineering Anda, gitu ya. Kereta apinya bisa jalan berapa cepat. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa yang baru di situ? Apa yang membuat kereta apinya bisa jalan 300 km per jam? Nah, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita pikirkan, ya. Nah, itulah yang membuat saya bingung, ya. Akhirnya ketemu juga sih pada akhirnya. Ya, kalau Bapak Ibu cari disertasi saya itu sebetulnya kalau tidak baca abstraknya aja lah, ya. Itu pasti wah ini kok ada penelitian Fakultas Sastranya nyasar ke elektro. Kenapa? Karena penelitian judul disertasi saya itu adalah pemodelan pemodelan intonasi untuk text to speech bahasa Indonesia. Jadi saya itu memodelkan yang murni baru, ya benar-benar itu ide saya. Saya punya model baru, ya, untuk memodelkan intonasi. Intonasi itu kurva yang ya bisa dikatakan random, tidak juga, ada polanya. Tapi polanya itu sangat ini ya, sangat tergantung pada cara orang, style orang mengucapkan. Kemudian juga ininya ini ya, deviasinya itu sangat lebar lah bentuk polanya itu. Walaupun ada tetap pola. Jadi di akhir itu selalu cenderung turun. Di bagian kata-kata mana cenderung naik gitu ya, tapi berapa naik, berapa lebar itu tidak ada. Nah, itulah yang tidak sederhana. Jadi saya itu memodelkan itu. Membuat model yang bisa menggantikan pola itu. Karena suara yang sesungguhnya digenerate oleh manusia. Sekarang text to speech mesin yang harus bisa generate itu sendiri. Nah, saya perlu generator nih. Ya, generator untuk menghasilkan pola intonasinya disuntikan ke suara saya, suara buatan itu, sehingga suaranya berlagu gitu ya, ada intonasi. Kira-kira itu yang saya klaim sebagai kebaruan gitu ya. Nah, disitulah akhirnya saya menemukan itu yang saya klaim kebaruannya. Aman, ya saya dapat apresiasi, bahkan di tahun tersebut saya waktu itu diminta oleh rektor pada saat itu Pak Kusmayanto ya untuk menyampaikan pidato ilmiah di depan para mahasiswa baru se-ITB ya, ketika penerimaan mahasiswa baru. Ya, itu dipilih karena dianggap bisa memotivasi gitu untuk para calon peneliti. Baik. Gitu ya. Jadi kesimpulannya dari slide 1 ini adalah bahwa melakukan penelitian atau menghasilkan karya engineering yang hebat, diakui lah ya, hebat itu relatif begitu ya, diakui banyak manfaatnya, karyanya baru, tapi itu tidak menjamin bahwa menuliskannya mudah. Yang dituntut oleh penelitian adalah kebaruan knowledge-nya. Sekali lagi dalam case saya, yang saya klaim bukan saya membuat teks to speech bahasa Indonesia yang baru yang belum ada, enggak. Saya jadi nggak bisa mengklaim itu. Itu diakui oleh publik aja sebagai karya engineering, ya. Tapi di depan forum ilmiah disertasi, saya mengatakan saya membuat model intonasi yang baru. Saya terapkan untuk bahasa Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik.
Saya lanjut. Nah, mulai ini agak serius-serius dikit gitu ya. Jadi sekarang saya akan cerita tentang penelitian dan akumulasi atau update pengetahuan ya. Jadi obrolan saya dengan Pak Dimitri sedikit mengingatkan saya, mengkoreksi lah berdasarkan kutipan ya atau statement dari orang yang kita hormati sebagai lebih ahli begitu. Jadi pengetahuan itu kalau dikatakan akumulasi kurang tepat ya. Bukan pengetahuan, ada pengetahuan baru terus semakin banyak volumenya. Karena kalau akumulasi seolah-olah yang lama tetap ada. Nah, ini yang lama memang ada, tapi praktis secara manfaat atau secara keilmuan itu sifatnya ada yang mereplace. Ada pengetahuan lama yang dianggap karena pengetahuan dulu itu masih terbatas ya, sehingga ada pengetahuan yang lebih baru mengatakan yang lama itu keliru atau kurang tepat, di-replace oleh yang baru. Jadi makanya saya tulis nih, penelitian dan akumulasi atau update pengetahuan ya. Nah, baik, kita coba lihat ya. Ya, ini sekedar ini aja lah ya, pembuka saja. Anda semua pasti sudah berkenalan dengan definisi research ya, yang secara histori linguistiknya itu berasal dari bahasa Prancis ya. Saya tidak bahas lah ini supaya cepat. Nah, lebih penting saya kira kita menggarisbawahi, menyepakati apa pengertian research atau definisi research ya. Ada dua definisi yang saya ambil, satu dari peneliti di bidang ini banyak menulis buku tentang research design ya. Satu lagi yang lebih ini ya, lebih general gitu ya, dari OECD ya. Any creative systematic activity undertaken in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, cultures, and society, and the use of this knowledge to devise new applications, ya, digunakan di new application. Baik, dari dua ini, ya, dua sumber ini, kalau diambil kata-kata kuncinya, research itu adalah sebuah aktivitas, kegiatan penelitian. Lalu riset itu ada steps, ada tahapannya. Ya, ini barangkali yang sering kita kenal sebagai metodologi. Di dalam metodologi ada metode begitu ya. Lalu ada esensi lain, increase knowledge. Jadi research itu harus menghasilkan knowledge yang sifatnya menambah knowledge. Tadi setelah dimasukkan ke dalam database atau kumpulan knowledge existing itu, ada yang sifatnya nambah, melengkapi, begitu. Ada yang sifatnya mengupdate, merevisi barangkali ya, knowledge yang lama. Ya, pada akhirnya adalah increase understanding. Jadi manusia dengan knowledge baru atau update knowledge, understanding kita jadi meningkat atau direvisi menjadi lebih baik. Itu intinya riset atau penelitian. Makanya tadi beralasan ya, kalau saya mulai dengan membayangkan pada saat sidang itu jalan pikiran si penguji itu siapapun yang orang yang ditunjuk sebagai pertama untuk menguji pertama kali bertanya, begitu diberi kesempatan bertanya, cenderung itu pertanyaannya itu sama siapapun orangnya ya. Jadi memperjelas dulu, ini jelas nggak nih apa yang mau dihasilkannya, sebuah apa ini, sebuah binatang apakah yang dihasilkan ya. Nah, ini kacamata yang dihasilkan itu, ya tadi knowledge tadi. Jadi ada pengetahuan baru apa, knowledge baru apa, gitu ya, kira-kira begitu. Baik, kalau dimodelkan dengan model sangat sederhana, begitu ya. Nah, ini bisa dilihat dengan gambar atau direpresentasikan dengan gambar seperti ini. Satu, di sisi kiri ini ada knowledge atau kumpulan knowledge, begitu.
Kemudian di sisi kanan ada research atau tadi activity research activity ya, atau pekerjaan ya, itu kan aktivitas ya yang riset itu. Nah, intinya adalah kita melakukan penelitian, menghasilkan sesuatu, dialirkan melalui channel, cara begitu. Cara itu luas ya pengertiannya. Bisa kita tuliskan di blog, bisa kita publikasikan melalui buku, conference, jurnal, ya, dan sebagainya. Ya, tapi intinya ini menghasilkan sesuatu, produce new knowledge, ini akan diupdatekan ke database knowledge. Ya, ini meningkat knowledge-nya, makin banyak koleksi knowledge-nya, kemudian makin bermanfaat bagi penelitian berikutnya, ya. Itu karena penelitian berikutnya akan dimudahkan dengan availability kumpulan knowledge yang makin banyak, makin luas. Walaupun sekarang kita sudah sampai satu titik, waduh, betapa lelahnya kita mau memahami satu hal yang sederhana saja. Begitu googling diketikkan search, kok keluar 2 juta entry ya, bagaimana saya mau membaca itu gitu. Ya disitulah kita perlu lebih cerdas, cerdik gitu ya, mempersempit gitu ya ruang pencarian kita supaya tidak semua muncul atau keluar. Ya, ini ya yang dimaksud model akumulasi atau update pengetahuan atau kumpulan pengetahuan. Ya, baik. Kita lanjut dengan memahami desain dan engineering. Ya, oke. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian memilih S3 di ITB atau lebih spesifik lagi School of Electrical Engineering and Informatics. Di dalam informatics juga ada engineering-nya. Ya, siapa yang tidak familiar dengan istilah software engineering? Bahkan sekarang information engineering, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang kita lihat abstraksinya sangat tinggi. Wujudnya apa informasi itu? Bukan sesuatu yang hard ya, tapi soft, very soft gitu. Itu saja sudah disebut engineering ya, information engineering. Baik. Jadi saya hanya ingin mengingatkan di awal itu, Bapak Ibu sekarang ada di sebuah institusi pendidikan yang core-nya, basisnya itu engineering. Jadi kita harus paham betul apa makna engineering, ya. Kemudian di lain pihak ada penelitian. Apakah itu sejalan? Saya membuat karya engineering, otomatis itu diakui sebagai karya penelitian. Atau sebaliknya. Nah, kira-kira begitu kan? Tadi saya sudah introduction bahwa saya membuat text to speech. Itu karya engineering. Diakui bahkan oleh banyak pihak. Begitu ya. Tapi ternyata susah itu. Tidak otomatis. Saya langsung bisa perlihatkan ini karya penelitian saya, nggak bisa. Ya, nah jadi kita harus paham betul apa itu engineering, apa itu penelitian, lalu apakah engineering dan penelitian itu bisa ini ya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, atau dua-duanya terlampaui, gitu ya. Engineeringnya dapat, penelitiannya dapat. Tapi saya kira tidak menjadi sebuah keharusan bahwa Anda harus menghasilkan dua sisi ini. Engineering atau design side sisi itu. Satu lagi research side. Ya. Bagi kewajiban Anda meneliti itu yang wajib adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah hasil penelitian yang memenuhi kriteria baiklah penelitian.
bahwa itu dilakukan sejalan dengan engineering. Anda mau menghasilkan sesuatu karya engineering atau desain, ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Jadi new knowledge adalah kata kuncinya. Ya, di dalam disertasi Anda atau Bapak Ibu sekalian. Baik, tapi kita harus bisa pahami ya, sehingga Anda punya knowledge yang cukup kalau ditanya, diajak diskusi dan sebagainya. Apa itu definisi engineering ya? Saya ambil ini dari Webster ya. Engineering adalah the activities or function of an engineers. Jadi ada engineers ya, ahli teknik begitu ya, insinyur gitu ya. Nah, ini kegiatan mereka itu dalam rangka melakukan menghasilkan karya engineering, ya itulah aktivitas engineering itu seperti itu ya. Yang kedua, the application of science and mathematics by which the properties of matter and the source of energy in nature are made useful to people. Jadi ini penggunaan sains ya, penggunaan ilmu pengetahuan dan matematik ya, sedemikian rupa lah kira-kira ya, memanfaatkan sumber daya dan energi sehingga useful bagi manusia ya. Yang berikutnya adalah the design and manufactures of complex product. Ya, ini diantaranya software engineering. Jadi membuat produk yang kompleks. Jadi kalau dilihat nih ada kata-kata desain ini di sini ya. Nah, jadi desain itu kalau melihat di sini part of engineering. Atau satu rumpun ya dengan engineering. Yang tiga nih ya, calculated manipulation or directions. Nah, ini yang kasus 3 ini social engineering. Nah, di sini ada catatan lagi compare to genetic engineering. Wah, tambah pusing lagi. Jadi di satu sisi engineeringnya berkembang, di lain pihak kita harus membuat sesuatu cara pandang yang memperjelas mana engineering, mana penelitian, begitu ya. Nah, ini berkembangnya social engineering aja sudah bikin pusing ini ya. Coba kalau Anda bikin disertasi sebuah framework untuk menghindari social engineering yang negatif buat kita begitu. Waduh, itu kebayang itu ya, abstraksinya tinggi. Nggak tahu kalau diuji persepsi penguji bagaimana ya. Baik, lanjut ya. Nah, design and engineering. Ini definisi ini saya ambil dari ABET ya. ABET itu institusi yang melakukan akreditasi untuk berbagai universitas teknik di Amerika ya. Tapi juga dapat mengakreditasi universitas di luar Amerika ya. Prodi-prodi teknik di ITB banyak yang meminta atau accredited ya dari lembaga ABET ini. Nah, mari kita lihat ya persepsi dari ABET ini tentang atau definisi ya engineering itu apa. The creative application of scientific principle. Jadi aplikasi kreatif ya, menerapkan ya, mengapply gitu dari scientific principle, prinsip-prinsip scientific to design or develop. Ya, jadi to design tuh ya ini makin yakin juga nih. Desain itu part of engineering. Jadi engineering lebih ke ini ya, cara pandang besarnya, di dalamnya ada desain itu di dalam proses engineering. Dan seterusnya. Saya tidak bacakan ya, tapi saya coba ngajak melihat ini kata kunci pentingnya di sini apa, frase pentingnya apa. Pertama ada design or the flow, adalah kegiatan untuk menghasilkan struktur mesin ya, apapun ini, kemudian work, operate,
forecast behavior. Jadi desain adalah bagian dari rangkaian proses untuk menghasilkan sesuatu di akhir dari proses engineering, ya. Nah, kemudian yang kedua, engineering adalah penerapan prinsip-prinsip saintifik. Jadi di dalam engineering kita tidak boleh sembarangan, ya. Harus mengacu pada prinsip saintifik. Apa yang sudah ada di dunia ilmu pengetahuan kita pakai supaya kualitas engineering, kualitas desain ini menjadi lebih baik, ya. Kemudian engineering memperhatikan aspek function, makanya ada functional requirement. Juga dipentingkan ini economic. Jadi artinya jangan sampai kita membuat karya engineering tapi sangat tidak ekonomis. Kecuali tidak ada pilihan lain, ya. Artinya kalau ada pilihan-pilihan, wah ini kan bahannya bisa pakai bahan A, bisa pakai bahan B. Secara ekonomis ini A lebih hemat dari B, tapi kekuatannya sama. Nah, kita harus memperhatikan faktor ekonomi. Yang berikutnya adalah faktor safety, keamanan. Ya, jangan sampai membuat reaktor nuklir yang sangat tidak stabil sehingga mudah meledak, misalnya begitu, ya, dan sebagainya. Jadi itulah pengertian engineering. Kemudian desain, ya, halaman ini dan halaman sebelumnya tadi itu punya pemahaman desain itu adalah part of engineering, ya. Nah, ini saya sengaja tampilkan nih. Ada peneliti lain yang memberikan perspektif engineering lebih lebar. Ya, lebih lebar, tapi menurut saya ini penting, ya, menarik dan penting. Yaitu engineering didefinisikan sebagai the use of heuristic to cause the best change in poorly understood situation within available resources. Nah, jadi di sini ada kata kunci heuristik. Heuristik itu apa ya? Mengikuti lebih ke apa ya? Kadang jalan pintas gitu, ya. Tidak sepenuhnya, tidak terbukti secara empiris lengkap begitu, hitam putih begitu, ya. Agak menggunakan feeling begitu. Nah, gitu, ya. Manusia sering ini, ya, melakukan sesuatu ini belum teruji, saya nggak punya ini, tapi by feeling, nah, saya punya anggapan ini bisa dipakai, nah, gitu, ya. Ini pilihan terbaik. Nah, itu heuristik seperti itu, ya. Nah, mengapa? Karena di dalam engineering seringkali ada situasi, ya, kita itu mengerti ini, ya, poorly understood situation. Ada situasi di mana pengetahuan yang ada tidak lengkap untuk menjawab semua tantangan engineering. Ya, juga sumber dayanya tidak lengkap. Ya, nah disitulah kombinasi heuristik, ya, base change, kemudian poorly understood available resources. Itu kombinasi dari semuanya. Itu dituntut apa yang ada di seorang engineers seperti itu. Saya kira terutama kalau engineering-nya mengeksplor hal yang relatively new, hal yang baru. Ya, misalnya gini lah. Saya mau membuat jembatan persis Golden Gate di San Francisco itu persis. Hitungannya sudah ada, tekniknya sudah ada. Nah, di situ barangkali tidak ada tantangan ini, ya, itu hanya project engineering yang sangat besar tentunya, tapi tidak ada tantangan luar biasa. Tapi berbeda kalau begini, misalnya Pulau Jawa dan Selat Sunda itu panjangnya sekian, ya, dan sering ada goncangan-goncangan karena itu anak Krakatau kadang-kadang menggeliat gitu, goncangan sampai sekian gitu, ya. Wah, kalau niru Golden Gate begini, kalau niru yang jembatan ini gini. Jadi di situ ada tantangan, ada poorly understood situation-nya. Nah, ini yang dimaksud oleh Kuhn itu, ya, bahwa ada sisi lain dari engineering. Saya kira menarik ini, ya, untuk dicatat, diingat, ya. Engineering bisa berbagai macam bentuknya, tapi di awal
semua terjebak engineering itu sesuatu yang hard. Ada bukti fisiknya, ya. Ya, ancient engineering misalnya ini. Apa piramid, ini karya engineering ini. Kemudian ada ini ya, kincir angin di Belanda banyak nih ya. Ini karya engineering juga. Ini yang up to date ini ya. Berbagai macam robot bisa lari-lari ini robot ini. Ya. Nah, ini karya engineering semua, tapi yang sifatnya hard, mudah kita lihat, mudah kita akui karena kelihatan begitu ya. Nah, yang menarik yang harus kita sadari itu adalah, nah, kalau kita bicara engineering atau desain hari ini, ya, engineering desain hari ini tuh bergerak makin abstraksinya makin tinggi, ya. Saya tidak tahu nih karena tidak mengalami awal sekali software engineering ya. Jadi ketika pertama kali muncul soft ya dari sisi engineering itu salah satunya software engineering. Menghasilkan suatu karya diakui sebagai engineering, makanya muncul istilah software engineering, tapi bentuknya soft. Tidak ada fisiknya, ya. Ya itulah software. Nah, itu sudah tidak debatable sampai sekarang, ya. Itu diakui sebagai sebuah karya engineering kalau kita membuat software. Tapi software belum tentu penelitian ya. Pak, saya membuat software untuk project management. Sumpah loh Pak, nggak nyontek siapapun, saya buat sendiri. Nah, itu bukan itu. Itu karya engineering. Tapi apa yang membuat software ini layak disebut penelitian? Wah, gini Pak, di software ini saya tanamkan algoritma AI sehingga bisa begini, begini, begini. Ya, jadi kalau yang project management yang tradisional itu hanya mengingatkan jadwal dan sebagainya. Ya, kalau yang pakai AI yang saya buat ini itu adalah software untuk project management, tapi bisa memberikan saran-saran, ya solusi-solusi ketika project itu mengalami masalah dari AI. Nah, jadi yang jadi karya penelitiannya bukan softwarenya. Yang karya penelitiannya itu adalah penerapan AI untuk solve tadi, untuk solve tantangan-tantangan di dalam project management. Pengujiannya dibuktikan dengan membangun softwarenya. Jadi softwarenya bersifat prototyping nggak ada masalah. Karena tujuan akhir penelitian itu. Tapi kalau ini jadi produk software, itu jadi karya engineering, hasil desain. Nah, itu harus diuji dengan benar. Karena engineering melihatnya bahwa hasil karyanya bisa dipakai ya dengan benar, dengan aman, ya dengan ekonomis dan sebagainya. Tapi kalau sebagai penelitian ya yang penting fungsionalnya ya atau karakteristik tertentu selain fungsional. Sekarang, nah ini saya hanya ingin memperlihatkan secara umum saja, tidak membahas satu-satu secara mendalamnya. Dari tadi hard engineering begitu ya, lalu software engineering, kemudian nah bisnis model. Coba bayangkan, apa yang Anda buat bisnis model baru Pak? Seperti apa? Wah, kebayang itu ya. Mau menjelaskannya bagaimana? Tapi apa Pak? Misalnya bisnis model itu seperti apa? Ya sekarang semua bisnis kan mengarah ke bentuk ada yang disebut model bisnis platform sekarang. Gojek, e-commerce, Traveloka dan semuanya itu model bisnisnya sama, yaitu sesuatu yang disebut platform. Jadi model bisnis tradisional itu pipeline, pipe seperti pipa sambung menyambung ya. Dari produsen, distributor utama, distributor kecil, terus ke penjual besar, toko retail, kemudian baru konsumen. Nah, itu ada rantai seperti itu, ya. Makanya muncul juga istilah value chain gitu ya dalam konteks yang itu, ya. Kemudian sekarang itu coba Traveloka begitu tidak? Tidak kan ya? Ada produsen, ada konsumen. Produsennya hotel, airline, ya transportasi wisata yang lain dan sebagainya ya lalu dipertemukan oleh sebuah platform
satu perantaranya, tidak banyak, tidak berupa pipa tadi sambung menyambung ya. Nah, dan platformnya aplikasi ya. Ketika Traveloka running kan tidak perlu orang. Manusia itu hanya mendesain saja ya, mendesain platform itu. Nah, ini bisnis model ya. Nah, termasuk jadi bisa mendesain bisnis modelnya, bisa mendesain platform IT-nya, bisa mendesain governance systems ya dan sebagainya. Jadi makin ke sini makin abstrak. Tadi Pak Dimitri memberikan introduction ya bahwa sekarang era yang konvergensi segala hal. Tidak hanya di dunia keilmuan ya, tapi di dunia aplikasi itu wah sekarang multidisiplin campur aduk semua. Sudah sulit sekarang mengatakan si A itu ahli apa, si B ahli apa. Bahkan orang yang merasa terlalu tajam ahli apa itu jadi sulit bersaing ya, karena yang dicari itu adalah multidisiplin sekarang. Baik, jadi kalau disederhanakan sebetulnya ini saya tidak baca lagi ya yang kiri ini. Intinya adalah research itu menghasilkan knowledge. Lebih tepatnya new knowledge. Tapi kalau kita bicara proses R&D, research and development, engineering, atau desain, itu menghasilkan produk atau service. Ya, nah ini service ini menjadi kata kunci yang penting sekarang ya. Service itu luas sekali. Cloud computing itu menjual service. Ya, baik itu ya. Jadi bedanya di situ. Makanya tadi pengalaman saya membuat text to speech itu ini produk yang saya buat. Tapi ketika saya mau menulis disertasi, saya harus change paradigma saya. Saya itu ceritanya membuat new knowledge. New knowledge-nya apa? Makanya tadi saya cari-cari apa. Akhirnya saya memilih jadi new model ya untuk intonasi, pemodelan intonasi bahasa Indonesia. Baik. Ya ini nanti dilihat aja lah, saya tidak ingin panjang waktu di sini. Kita sering mendengar istilah R&D ya, Research and Development. Ini sebetulnya satu atau dua sisi ya, risetnya ada, development-nya ada. Nah, ini untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau pabrik sudah punya bentuk produk tertentu tinggal diulang saja, itu berarti hanya development saja. Tapi kalau misalnya mobil nih, Toyota merasa tersaingi nih oleh brand yang lain, ya, sehingga mikir, waduh, saya harus bikin Toyota yang seperti apa nih, produk baru apa. Nah, ini ada proses risetnya dulu. Nanti diikuti dengan development. Itulah R&D seperti itu, ya. Risetnya itu di sini building the right product, mencari produk yang terbaiknya tuh gimana, menjawab kebutuhan. Nah, nanti di development-nya building the product right, membangun produknya dengan cara yang benar, secara benar, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Anda sudah tahu kan ya tadi ya, saya berulang-ulang tadi menggarisbawahi. Kalau riset, hasil akhirnya knowledge atau new knowledge ya. Kalau engineering, desain, hasil akhirnya solution. Ya, kira-kira produk, service, ya intinya solution. Ya. Nah, ini perbandingan nih. Tahapannya bagaimana? Ada tahapan similar, tidak sama ya, similar. Ya, itu tergantung objeknya kita set apa. Kalau di sini objeknya ya kita mau menghasilkan new knowledge. Di sini objeknya ya produk yang mau kita hasilkan, ya. Kira-kira begitu. Kemudian, jadi seperti tadi saya katakan, sampai saat ini saya belum berani eksplisit menuliskan desain versus engineering karena saya belum menemukan literatur yang strong dan konsisten, ya. Ada sih kalau di googling banyak itu desain versus engineering. Kebanyakan membandingkannya dengan kata kunci engineering dengan design thinking.
Bahkan ada yang mengistilahkan engineering thinking dan design thinking. Apa bedanya? Ya. Nah, tapi sementara dari berbagai tadi definisi kutipan yang kita ambil, ya, desain dan engineering punya konotasi sama. Tujuannya adalah menghasilkan sesuatu di akhir, ya. Engineering orientasinya produk, ya. Desain bagian dari itu. Kalau penelitian menghasilkan knowledge di luar ini, tapi knowledge yang baru, begitu ya. Nah, desain tadi sering dinyatakan sebagai bagian dari engineering. Jadi ini satu ranah. Desain engineering menghasilkan sebuah solution. Ya, penelitian sekali lagi knowledge. Sementara itu ya, kesimpulan sementara. Baik. Ada pertanyaan dulu, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ari, boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya tadi, salah satu statement Pak Ari tadi menyebutkan bahwa di dalam penelitian itu tidak harus ada unsur engineering-nya. Begitu, Pak? Ya. Kalau saya tidak salah tangkap. Nah, kalau untuk penelitian disertasi kita di STAY sendiri, apakah yang seperti itu juga berlaku, Pak? Gitu maksudnya kita misalnya penelitian kita memproduksi suatu knowledge baru, tetapi tidak ada unsur engineering-nya, ataupun kalau misalnya ada hanya bagiannya saja, misalnya seperti yang tadi kan desain bagian dari engineering gitu, hanya desainnya saja, tapi tidak sampai ke kita membuat software atau aplikasi. Apakah di STAY di ITB juga berlaku seperti itu, Pak? Atau ini hanya secara umum saja? Ya. Makasih, Pak. Saya kira jelas secara umum begitu ya. Yang di STAY ITB itu saya kira saya cukup yakin mengatakan tidak harus Anda punya sisi engineering-nya. Namun saya punya satu catatan, itu berdasarkan realitas sering dipertanyakan, yaitu masalah walaupun ini sebetulnya dengan berjalannya waktu bisa dipertanyakan masih relevan atau tidak, tapi faktualnya itu sering ditanyakan, ya. Jadi gini, suka ada pertanyaan begini. Ada penelitian salah satu misalnya ya, yang saya ingat, penelitian tentang penerapan satu teknologi untuk improvement proses learning. Ya, jadi ranah besarnya e-learning lah. Ya, ranah besarnya e-learning. Tapi ternyata cara membahasnya itu lebih ke aspek learning-nya. Aspek learning-nya. Nah, ketika ditanya sidang atau seminar, ini stay-nya di mana gitu. Ya. Nah, jadi yang harus dijaga tuh itu. Jangan sampai jadi lepas. Ini wah kalau gini sih kayaknya lebih tepat di UPI ini. Atau kita tentang apa? Wah, ini lebih tepat di psikologi Unpad barangkali begitu ya. Nah, saya pun yang tadi disertasi saya, kalau saya tidak hati-hati bisa dikritik juga. Wah, ini disertasi Pak Ari ini lebih cocok di Fakultas Sastra Unpad ini daripada di STAY ITB. Nah, tapi saya sudah jaga itu ya, saya sudah sadar betul gitu dengan kemungkinan pertanyaan itu. Karena yang saya perlihatkan jelas, kita tuh bicara kurva. Bagaimana mencari model supaya kurva itu bisa didekati gitu. Ya, saya inputnya kalimat, outputnya adalah kurva. Gitu kan, itu jelas. Bukan linguistik, orang linguistik nggak akan ngerti itu ya. Walaupun itu terkait dengan domain linguistik. Jadi saya kira gitu ya, mungkin tidak harus eksplisit kelihatan. Ini hasil engineering-nya apa ditanya gitu. So far sih saya nggak pernah mendengar pertanyaan seperti itu ketika menguji sama-sama begitu ya dengan penguji lain. Tapi cukup sering tadi ditanyakan ya. Itu ini jadi stay-nya mana gitu kan, Anda tuh di stay begitu. Nah, jadi harus ada aura bahwa ini ada informatics-nya, ada electrical engineering-nya, tidak harus dua-duanya.
ya, dan sekarang mungkin lebih banyak, paling tidak nyambung ke informatics lah. Ya, jadi kadang-kadang misalnya membuat aplikasi, ya yang tadi saya ceritakan, misalnya untuk e-learning, membuat aplikasi apa. Tapi pembahasannya itu konsep learning gitu. Ya, jadi aplikasi bukan tujuan begitu. Bukan harus juga aplikasi jadi tujuan, bukan. Tapi jadi yang di ini tuh adalah pure ininya ya, pure learning side-nya itu. Nah, saya kira itu harus disambungkan lah ya, karena Anda melakukan S3-nya di STAY begitu. Kurang lebih gitu ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, ini kan sudah 8.17 nih. Ada pertanyaan nggak? Izin Pak. Ya. Di dalam buku Dawson itu saya menemukan ada salah satu jenis penelitian namanya development. Nah, apakah jenis penelitian seperti ini mengikuti alur proses the engineering design proses seperti itu Pak, atau barangkali saya keliru memahaminya? Ya, development saya kira gini, tadi tuh saya hanya ingin, jadi kita belum nyampe ke bagaimana melakukan penelitian desain ya. Nanti jawabannya ketika saya mengungkapkan DSRM. Ya, kita belum sampai ke sana. Jadi saya tuh hanya sekarang tuh membuat kontras dulu nih supaya paham. Ada dunia penelitian murni gitu kan, yang sudah kita nggak perlu mempertanyakan apapun gitu. Kemudian ada dunia engineering murni yang belum tentu itu bisa tadi dengan mudah diadopsi sebagai karya penelitian. Itu ya. Jadi saya belum memberikan solusi nih, gimana ya? Baru membuka ini nih, persoalannya di situ. Anda jangan sampai terjebak di ini, terutama seperti saya tadi membuat text to speech, bangga, wah saya dapat penghargaan dan sebagainya. Pas mau nulis disertasi, pusing juga ya, apa sebetulnya yang mau saya klaim sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Nah, saya ingin Anda semua sadar sejak awal bahwa kalau mau menghasilkan apa, pikirkan di situ ada kebaruan apa yang bisa di ini ya. Nah, nanti ada masalah lagi, kebaruan itu tingkat kebaruannya layak nggak disebut S3? Wah, kalau yang gini S2. Atau kadang-kadang saya suka ngasih komentar nyelekit juga itu kalau lagi menguji sidang. Wah, kalau gini sih ini sama dengan anak S1, saya kasih tugas 2 minggu selesai. Ini Anda mengerjakan ini 2 tahun. Ya, nah ini abu-abu tuh daerah tingkat itunya ya. Tapi itu sulit memang. Itu urusan Anda dengan promotor nanti yang memutuskan wah ini layak tingkat kesulitannya atau tidak. Itu derajatnya susah diukur itu. Ya. Baik, ada lagi bisa saya lanjut?